Puji Tuhan, selamat malam Bapak-Bapak yang diberkati oleh Tuhan, pria Abraham. Senang sekali pada malam hari ini kita berjumpa kembali. Saya tidak sendiri saat ini, ada Pak Gunawan, musik kesayangannya ya, bass. Dan senior kita Bapak Budi, dan juga junior anak muda Roy yang akan menemani kita untuk menikmati pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara, kita diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Kita akan menikmati lawatan Tuhan dimanapun Bapak-Bapak berada. Mungkin sudah di rumah dan mungkin juga ada di tengah perjalanan ya. Saudara bisa mengikuti ibadah kita, puji Tuhan. Kita akan mulaikan dulu, kita akan masuk dalam doa penyertaan Tuhan atas kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam ini kami dihimpunkan kembali walaupun dalam tempat yang berbeda, tapi kami percaya Tuhan Engkau sanggup untuk menyertai dimanapun perjalanan kami pada malam hari ini. Kami yang ada di rumah, hamba-Mu bersama teman-teman yang ada di tempat di gereja menayangkan acara ini. Bahkan mungkin yang di tengah perjalanan juga menuju pulang, Tuhan juga ada bersama dengan mereka. Kami mau menikmati pujian, penyembahan kepada Tuhan, bahkan kami dikuatkan melalui firman Tuhan, bahwa sungguh tiap langkah kami ada dalam Tuhan, dan kami berdoa kami selalu ada dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup kita, Bapak-Bapak, baik di dalam lembah, Dia selalu ada. Tuhan Yesus memberkati. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak gentarkan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Mari dengan sukacita kita katakan kembali. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Menuntunku ke negeri yang kekal. Menuntunku
ke negeri yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Ayub mengatakan bahwa aku tahu bahwa Allahku hidup. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Itulah Allah yang saudara dan saya sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Betapa indahnya setiap hidup kita yang menaruh harap kepada Tuhan, sebab Allah kita hidup dan Allah yang berkuasa. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, Dia dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Haleluya, puji Tuhan. Setiap langkah hidup kita ada dalam pimpinan Tuhan. Sebab demikian indah jikalau Tuhan menyertai kita, kasih-Nya selalu ada dalam hidup kita. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat dihantarnya.
hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Haleluya, betapa indahnya hidup kita di dalam Tuhan dan kita mempercayakan Dia sebagai penuntun setiap langkah hidup kita. Waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Di rumah Bapa, surga yang bakal. Di rumah Bapa, surga yang bakal. Oh, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersama-sama sudah memuji Tuhan. Senang sekali kita dapat menikmati persekutuan walaupun dalam tempat yang berbeda. Ya Bapak-Bapak, kita boleh menikmati satu sukacita karena kita dapat memuji Tuhan dan menyembah namanya yang besar. Nah sekarang kita punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan yang tetap menjadi tuntunan kita semua sebagai pria, kepala rumah tangga, pemegang nahkoda, supaya Tuhan selalu menuntun setiap perjalanan kita sehingga kita boleh menikmati sukacita, pemeliharaan, penyertaan Tuhan baik dalam rumah tangga kita maupun dalam setiap usaha, pekerjaan kita, bisnis kita, kita selalu mintakan penyertaan Tuhan. Baiklah Bapak-Bapak, saya akan berdoa sebentar untuk penyertaan Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan ini. Kami bersyukur Bapa, saatnya kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, lawati kami, Roh Kudus teguhkanlah setiap apa yang kami dengar melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam ini kita lanjut pada serial Amsal, kita menginjak pada Amsal pasal yang ke-9 ya Bapak-Bapak. Amsal pasal yang ke-9, kita melihat judul yang diberikan yaitu buanglah kebodohan ya. Nah Bapak-Bapak, tidak seorang pun dari kita mau dikatakan bodoh pasti ya. Bahkan kita tidak mau dibodoh-bodohin ya. Konteks pada firman Tuhan malam hari ini, bicara kebodohan bukan berarti kita tidak pandai berhitung ya, tidak pandai berbisnis. Tetapi
konteksnya masih terkait dengan pasal 7, pasal 8 ya. Pasal 7 kita tidak bodoh supaya tidak terjerat oleh perempuan jalang ya, dikatakan kemewahan dunia itu. Dan pasal yang ke-8 tidak terjerat dalam mencari kekayaan dan kehormatan ya, seperti itu ya. Sehingga pasal 9 itu ditekankan buang kebodohan. Nah, kebodohan seperti itu yang kita harus buang Bapak-bapak ya. Kebodohan supaya tidak terjerat ya dalam dunia gaya hidup bebas yang sudah tidak menentu sekarang ya. Bapak-bapak, sungguh mengerikan di dunia itu ya. Sebab itu firman Tuhan ingatkan kita kembali, karena kita tidak sadar ya segala fasilitas yang teknologi berikan, untuk hal-hal itu terlalu mudah didapatkan. Iblis memang membuat itu sehingga sangat mudah didapatkan untuk kita terjerat ya. Kita tidak perlu berjerih lelah untuk mencari seperti yang disuratkan dalam pasal 7 ya. Tapi kalau kita tidak sadar, tidak cekatan, tidak pandai, tidak cermat, maka kita sangat mudah masuk dalam jerat kebodohan kita. Nah, seperti itu ya Bapak-bapak. Jadi kita melihat diingatkan kembali pasal yang ke-9, ayat yang ke-6, kita coba baca Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Nanti kita bisa baca di rumah satu perikop ini ya, pasal 9 dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-18. Tapi kita baca ayat yang ke-6 ya. Firman Tuhan menuliskan demikian, buanglah kebodohan. Ini kata perintah ya, bukan himbauan. Perintah yang tegas, buang kebodohan. Jauhkan. Kalau bahasa ininya jauhkan. Buang. Buang, so jangan ditoleh-toleh lagi ya. Namanya buang. Kalau kita masih toleh-toleh, kita masih nggak rela, saudara ya. Buang kebodohan, maka ya ayat berikutnya kamu akan hidup. Pasal 7, anak muda itu masuk dalam kebinasaan ya. Karena apa? Terjerat dalam kebodohan. Pasal yang ke-8, kita nanti akan terjerat dalam kepentingan diri sendiri. Bahkan dikatakan tidak lagi pedulikan agama karena mengejar kekayaan dan kehormatan. Saudara ya. Kita bekerja, harus bekerja. Walaupun sekarang kondisi bekerja di rumah, bukan berarti kita mati kutu saudara ya. Mintalah kepada Tuhan apa yang dapat saya kerjakan. Saya mendengar cerita, kesaksian dan sebagainya. Sementara kita tidak bisa bekerja seperti normalnya untuk keluar, ke kantor, ke toko dan sebagainya mungkin sangat terbatas. Tetapi saya mendengar kesaksian bahwa Tuhan membukakan jalan untuk hal-hal yang lain dapat dikerjakan. Nah seperti itu, kita tetap harus memperlihatkan tanggung jawab kita sebagai para pria. Sebab itu kita mohonkan tuntunan Tuhan. Tuhan, engkau melihat di belakangku ini ada istri, ada anak-anak. Ya. Tuhan melihat kondisi seperti ini. Ya. Oke, saya tidak bisa keluar rumah karena kondisi di luar yang sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu Tuhan, apa yang saya harus dapat kerjakan? Nah seperti itu ya, kita minta kepada Tuhan. Tuhan pasti menunjukkan jalannya dan memberikan kita hikmat sehingga kita dapat tetap semangat untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan. Karena itulah tanggung jawab kita sebagai pria, bapak-bapak, jadi kita tetap mohonkan tuntunan Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan apa yang harus kita lakukan? Ini buang itu kebodohan. Buang itu dulu, bereskan ya, supaya kamu dapat hidup. Hidup itu dalam arti pemeliharaan Tuhan, total whole ya, total full life. Ya.
Jadi baik secara jasmani maupun kerohanian kita tetap terpelihara. Oleh sebab itu buang itu dulu kebodohan. Jadi bapak-bapak, kita para pria jangan berkompromi dengan satu ini. Ya. Karena itulah caranya kita mendapatkan whole life, full life, pemeliharaan Tuhan total, baik jasmani dan rohani. Karena itu satu-satunya menjadi penghambat Tuhan menolong kita. Ingat kan firman Tuhan katakan, aku tidak tuli untuk tidak mendengarkan doamu. Tanganku tidak kurang panjang untuk menunjukkan kasihku kepadamu. Tetapi yang merupakan penghalang adalah dosamu. Nah, itu yang kita harus buang bapak-bapak. Ya. Ini dulu kita bereskan. Jangan sampai kita ada dalam lingkup itu. Supaya kita mendapatkan hidup. Bahkan masih dalam ayat yang sama, dan ikutilah jalan pengertian, saudara. Ya, ikutilah jalan pengertian di ayat yang ke-6. Pengertian itu hikmat, takut akan Tuhan. Ya, ikutilah jalan firman. Ya. Pada waktu minggu lalu, bapak-bapak masih ingat, saya bersama rekan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Noldi, kami katakan kami bukan pakar konsultan, kami bukan finance konsultan, kami bukan kontraktor, kami bukan dokter, kami bukan pakar hukum, tetapi kami menyampaikan berita Tuhan, berita sukacita, berita tentang firman. Dan kalau bapak-bapak terima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya, maka Tuhan bekerja atas profesi bapak-bapak. Sebagai seorang dokter, sebagai seorang konsultan, sebagai seorang bisnismen, Tuhan akan menolong saudara. Jadi bukannya saya pakar dalam bidang itu, tetapi firman Tuhan yang menolong saudara. Karena apa? Saudara mau mengikuti jalan firman Tuhan. Ya. Pengertian itu adalah hikmat. Hikmat itu takut akan Tuhan, berarti kita mau dituntun firman. Nah bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita melihat pasal yang ke-9 ini tegas ya bapak-bapak disampaikan. Sebelum nanti kita masuk dalam pasal 10, ya Allah memberikan hikmat kepada Salomo ya. Judul pasal 10 kumpulan Amsal-Amsal Salomo ya. Nah, Tuhan akan memberikan sesuatu yang melampaui akal pikiran kita. Tetapi ini yang harus kita bereskan dulu. Buanglah kebodohan. Yang tadi ya, kebodohan itu. Buang kebodohan. Yaitu kebodohan supaya kita tidak terjerat dalam dunia percabulan, dunia kekayaan ya, tanda kutip ya. Dunia mengejar kehormatan. Pokoknya apapun yang kita sedang raih, kita sedang gapai, membuat kita semakin jauh dari Tuhan, saudara itu buang ya. Bereskan dulu hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, bangkitkan itu saudara. Karena itulah senjata kita yang sangat ampuh untuk berjalan terus di tengah-tengah kesulitan ini. Ya. Nanti firman Tuhan yang akan menuntun kita sebagai bapak-bapak apa yang seharus kita kerjakan. Karena firman Tuhan katakan, aku akan memberikan kamu kemampuan dalam segala hal. Pegang itu janji firman Tuhan. Ya. Tuhan sendiri yang dia bekerja melampaui akal pikiran kita. Dia yang akan memberikan kepada kita. Bagaimana untuk mendapatkan itu? Sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-6 ya. Dengarkan bapak-bapak atau kita baca sama-sama ya. 3 mulai. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Kita ulang dan anggap saudara baca untuk saudara sendiri. Saya pun akan baca untuk saya sendiri ya. Mari ayat yang ke-6. Saya akan buang kebodohan,
maka saya akan hidup dan saya mau ikut jalan pengertian. Ya, Bapak-bapak, puji Tuhan ya. Jadi itulah firman Tuhan, berita sukacita pada malam hari ini. Mari supaya kita sebagai pria tetap eksis, sebagai kepala rumah tangga tetap smart ya. Tetap pada jalur kita bertanggung jawab atas rumah tangga yang Tuhan percayakan. Kita pegang janji Tuhan. Ketika aku buang ini, maka aku akan mendapatkan hidup. Aku akan mengikuti jalan Tuhan. Maka aku akan mendapatkan hidup. Ya, saudara ya. Jadi Tuhan memberkati kita pada malam hari ini melalui firman yang boleh tersampaikan. Ada banyak pergumulan doa dari bapak-bapak ya. Kita akan berdoa, kita mohonkan Tuhan tuntun kami. Kalau itu terasa berat bagi saudara, jangan kompromi saudara, ambil komitmen. Supaya tidak ada yang menutup jalan Tuhan memberkati kita. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersama-sama seluruh para pria yang juga sedang menyaksikan tayangan ini. Sebagai kepala rumah tangga, kami perlu Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan. Karena di belakang kami ada istri kami, di belakang kami ada anak-anak kami, yang tetap kami harus tunjukkan rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Oleh sebab itu di tengah-tengah kesulitan yang sedang melanda seluruh bumi ini Tuhan, tapi kami percaya di dalam Tuhan ada pemeliharaan. Karena firman Tuhan menuliskan demikian, Engkau selalu Tuhan menepati janjimu. Oleh sebab itu Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami meningkatkan hubungan kami dengan Engkau. Meningkatkan intimasi kami dengan Engkau Tuhan. Melalui kecintaan kami akan firman-Mu. Melalui kesungguhan kami mengikuti firman-Mu Tuhan. Maka kami akan hidup menikmati pemeliharaan Tuhan. Baik jasmani maupun rohani Tuhan peliharakan kami. Diberkati kami semua dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh menikmati berkat dalam persekutuan ini. Dan kita senantiasa mohonkan penyertaan Tuhan. Dan kita pun ada jalan bersama dengan Dia. Sehingga setiap hari kita boleh menikmati kasih setia dan pemeliharannya. Mari bersama kita mohonkan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari bersama kita katakan kembali. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu.
Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan atas setiap kami malam hari ini. Siapapun yang telah menikmati tayangan ini, menyaksikan bahkan menikmati firman Tuhan, berkat Tuhan atas kami. Mari Bapak-bapak, pria Abraham dikasih oleh Tuhan, pria-pria yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah kedua tangan dan iman kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Dan akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, bahkan penyertaan, kekuatan, sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Terimalah berkat Tuhan atas seluruh kehidupanmu, terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu, terimalah berkat Tuhan atas iman, pengabdian, bahkan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah berlimpah-limpah baik jasmani dan rohani mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari bersama kita katakan dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya.